Mengapa engkau sungguh baik, kasihmu Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah pengembangan IPB dengan NIM 2101011131. Grup D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang kitab Kolose dan Efesus. Kitab Kolose dan Efesus dituliskan oleh Rasul Paulus di sekitar 61 tahun setelah Masehi. Di dalam kitab Kolose mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Kolose juga kita mengenalkan kepada kita tentang kasih karunia Allah yang sebenarnya. Dan di dalam kitab Kolose juga mengenalkan kepada kita tentang pelayan Kristus yang setia, dan pelayan Kristus yang setia itu juga yang memberitakan tentang kasih dan roh Yesus, sehingga orang yang mendengarkan pemberitaan itu mengerti tentang arti doa dan mengucap syukur. Dan melalui kitab Kolose juga kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa kekristenan melebihi segala sesuatu di dalam dunia ini, sebab Kristus adalah pencipta segala sesuatu dan pendamai manusia dengan Allah. Dan di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menuliskan bahwa Rasul Kristus Yesus dikehendak oleh Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Di dalam kitab Efesus menjelaskan tentang Yesus yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, dan juga menjelaskan tentang kasih Tuhan yang menentukan orang dari semula menjadi Kristus menjadi anak-anak Tuhan. Dan di dalam kitab Efesus juga menceritakan tentang kasih karunia-Nya, dan di dalam penebusan dan rencana kerelaan dipersiapkan kebenaran waktu untuk mempersatukan manusia di dalam Kristus sebagai kepala. Dan di dalam kitab Efesus juga kita mengetahui tentang perjanjian keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, dan kitab Efesus juga tidak dapat mengetahui tentang betapa kayanya kemuliaan dan kuasa Tuhan, dan memberitahukan kita tentang pelayan setia di dalam Tuhan yang memberitakan hal ilah dan sejahtera yang kasih dari Tuhan. Dan di dalam kitab Efesus ini berisikan tentang nasihat, perintah dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dan surat ini penulisnya menekankan rencana agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dalam Kristus sebagai kepala. Surat ini juga berseru kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh manusia melalui Kristus. Di dalam bagian pertama surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Menjelaskan hal itu, ia menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus mengampuni dan membebaskannya mereka dari dosa, dan bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua
kepada para pembacanya mereka hidup rukun